Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang macam-macam najis dan hadas, maka untuk hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam alat bersuci dari hadas. Sebelum kalian mempelajari macam-macam alat toharoh dari najis dan hadas, alangkah baiknya kalian harus mengetahui dulu tentang tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu mengkategorikan air berdasarkan pembagian dan hukum penggunaannya. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan benda-benda selain air sebagai alat bersuci. Sekarang, silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Di sini pasti kalian sudah tahu ada gambar air. Yang kedua, ada gambar batu. Dan yang terakhir, di sini ada gambar tanah atau debu. Jadi, kalian harus memahami dulu apa pengertian alat toharoh. Jadi, alat toharoh adalah sesuatu yang biasa digunakan untuk bersuci. Berdasarkan jenisnya, alat toharoh dibagi menjadi 3, yaitu air, batu, dan debu. Yang pertama, ada air. Air merupakan alat toharoh yang utama. Meskipun demikian, tidak semua air dapat kita gunakan untuk toharoh. Macam-macam air dapat dibagi menjadi 4, yaitu air mutlak, mustakmal, musyammas, dan mutanajis. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan menyucikan. Air ini masih murni dan belum tercampuri oleh sesuatu apapun dari najis. Jenis air inilah yang dapat digunakan untuk toharoh atau bersuci. Air dapat digunakan toharoh selama bau, rasa, atau warnanya belum berubah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, air itu tidaklah menyebabkan najisnya sesuatu, kecuali jika berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Kemudian yang kedua ada air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Air ini sudah berubah karena bercampur sesuatu yang suci. Misalnya tercampur teh, gula, kopi, atau sirup. Jadi, air mustakmal ini bisa kita konsumsi tetapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Dan yang ketiga, ada air musyammas. Air musyammas adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana yang berkarat. Air ini makruh digunakan untuk bersuci karena dapat mengakibatkan penyakit. Adapun air yang tersimpan dalam bejana yang tidak mudah berkarat, misalnya seperti terbuat dari emas, fiberglass, atau tanah, ini boleh kita gunakan untuk bersuci. Air yang direbus baik dalam logam maupun bukan logam juga boleh digunakan untuk bersuci. Dan yang terakhir di sini ada air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang tercampur najis. Air ini sudah berubah zatnya seperti bau, warna, atau rasa karena tercampur dengan sesuatu yang najis. Air mutanajis ini tidak bisa kita gunakan untuk bersuci atau toharoh dan juga tidak bisa kita gunakan atau kita konsumsi. Kemudian selain air ada juga alat yang bisa digunakan untuk toharoh. Di sini contohnya seperti debu. Jika seseorang muslim hendak bersuci, namun dia tidak bisa menemukan air, maka diperbolehkan baginya untuk toharoh menggunakan debu yang suci. Bersuci dengan debu ini dalam Islam disebut juga dengan istilah tayamum. Jadi apabila kita tidak menemukan air atau kita dalam keadaan sakit dan dikhawatirkan sakit kita tersebut bisa bertambah parah, maka kita bisa mengganti air dengan debu, yaitu jadi wudhu bisa diganti dengan tayamum.
Dan yang ketiga, di sini ada benda yang dapat menyerap kotoran. Selain air dan debu, alat toharoh selanjutnya adalah benda yang dapat menyerap kotoran. Benda yang dimaksud dalam hal ini diantaranya batu, tisu, kayu, dan sejenisnya. Di dalam Islam, benda ini dikhususkan untuk menghilangkan najis seperti beristinja. Jadi, Ibu harapkan semoga kalian bisa memahami tentang apa yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.